Pernah nggak sih lu dengar penyakit mematikan ini? Penyakit high-res audio gila. Biasanya gejalanya habis beli device baru atau IM deh. Ngakunya udah puas, udah dapet profile yang sound profile-nya cocok buat gua nih, yang bla 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 gitu kan. Gak bakal beli lagi dah, gak bakal beli lagi dah. Tahu-tahu kayak gua nambah satu lagi entah dari mana. Padahal kayaknya baru bulan lalu dah gua beli terakhir Hexa. But damn, for real guys, hasrat untuk nyoba-nyoba ini sulit banget buat dibendung nih. Hexa udah jadi daily driver gua lah ya selama beberapa minggu terakhir, beberapa bulan terakhir. Ya Hexa selama gua make memang sesuai review banyak orang lah ya. Netral dan sedikit lemah di soundstage-nya. Alasan gua ngambil audisi ini sih sederhana ya. Memang bukan direct upgrade ke Hexa, tapi ada yang bilang nih, ini itu balance tapi dengan emphasize di bassnya. Ya kagak tahu benar atau tidak gitu kan. Tapi intinya karena komen itu atau review itu, gue minat nih buat ikut nyoba. Siapa tahu bener. Kalau nggak bener, ya nggak apa-apa. Oh ya, buat ini gue dapetnya second. Buat second harusnya lu bisa dapat di harga 2 juta kecil. Atau kalau hoki mungkin kepala satu dapat tuh. Ya tapi intinya sih harusnya paket pembeliannya kagak beda jauh lah ya sama kalau beli baru. Kalau kita buka, kotaknya lumayan oke, gede. Zigat, ya kan, ada tulisannya. Kalau dibuka, langsung dihadapin sama IM-nya. Dan gue rasa nih yang di kompartemen bawah ini aksesorisnya lah ya. Sama kabel. Kita lihat aksesorisnya dapat apa. Dapat pouch. Duh, mau di dalam pouch kali. Gua bilang sih pouchnya lumayan oke ya. Karena sebelumnya gua dapat pouch kali yang dari Hexa. Busuk. Drivernya kan udah nih ya, kelihatannya. Kagak ada lecet-lecet. Paling gua harap nggak ketinggalan aja nih tips sama kabelnya. Oke, tipsnya ada. Kalau gue lihat 1, 2, 3, 8 harusnya komplit sama kabelnya. Tada! Ini komplit 3 size bawaannya ya. Kecil, medium sama gedenya. Sama ada memory foamnya juga nih, belum rusak. Kayaknya jarang dipakai deh. Cuma maybe kalau second prefer lu semprot antiseptik dulu kali ya, atau pakai punya lu aja. Kalau gue compare dari segi tekstur-teksturan doang lah ya, kayaknya kerasa banget kalau bawaannya Adisi ini lebih keras dibanding bawaannya Hexa. Cuman karena sama-sama silikon dan harusnya yang versi murahnya ya, harusnya kayaknya nggak ada beda jauh. Gue juga kebetulan sih ada beli eartip sendiri yang mau gue pakai. Ada Earbone EBT sama ada Pentacon Courier yang brass sorry. Tapi ini masih ada yang lain yang belum datang, jadi kapan-kapan aja gue review. Kabel 3,5 nya biasa aja ya, cuma memang terasa lebih padat dan tebel dibanding kabel Hexa gue. Karena dia color coded harusnya yang warna merah itu kanannya. Dan tentunya teman-teman yang paling penting, drivernya, anjay. Odyssey badinya full resin. Cakep nih, ada tulisan Zigatnya tuh. Gua foto pakai HP aja karena webcam agak buluk. Yang langsung ke notice ya ukurannya ya. Dia Zigat ini lebih gendut dibanding Hexa. Dan gue mau mention aja kalau bagi gue Hexa ini fittingnya peak banget nih. Enak banget dipakai di telinga. Jadi ya, tapi dia emang kecil sih. Ya gue harap sih Zigat ya at least enjoyable lah di telinga gitu. Lu bisa lihat fittingnya di telinga gua, kelihatan bulky, tapi nggak sampai ngebuat rasa nggak nyaman. So, ya oke aja kali ya. Kalau di compare sama Hexa memang kerasa jauh banget bedanya. Tapi sekali lagi gue bilang Hexa itu peak ya fittingnya di gua pribadi. Jadi ya harusnya di orang lain bisa beda. Sebentar ya, ini gua coba dengerin dulu.
out of the box saja, polosan, pakai eartips bawaan dan kabel bawaan. Oke, gua dan udah nyoba buat dengerin beberapa lagu ya. Mostly dari J-pop, anime song, sama game OST, dan mostly pakai vokal juga, vokal perempuan. Jadi dari beberapa lagu yang gue dengerin, yang paling berasa pertama pastinya bassnya terasa lebih nendang. Kalau gue pribadi bisa ngerasain itu di telinga, terus nanti ke dada gue juga berasa agak sedikit, jeduk gitu. Tapi di tahap yang oke dan gue masih bisa menikmati, sangat menikmati bahkan pakai Odyssey ini. Terus buat detailnya, meskipun tadi bassnya nendang, detailnya itu masih cukup berasa, masih bisa kita separasi lah ya. Ini musik ini, instrumen itu, bla bla bla. Paling memang kerasa lebih kependam dikit ya dibandingkan Hexa yang biasanya gua pakai. Terus buat nada-nada frekuensi tinggi, not frekuensi tinggi, mostly di vokal, gua cukup berasa ada artikulasi s, terus his sama nafas ya, masih kedengaran lebih kurang smooth gitu, tapi nggak mengganggu. Vokalnya sendiri juga lebih maju, jadi kita kayak bisa nge-spacing di ruangan 3D. Instrumen di belakang, vokalnya di depan, dibanding biasanya gue dengar itu vokal dan instrumennya tuh serasa berada di garis yang sama tuh, di sumbu yang sama. Kalau gue bilang sih nggak upgrade ya, tapi nggak downgrade juga nih. Kayak lebih ke side grade kali, betul-betul berada di posisi yang berbeda tuh. Ini Hexa, ini Odyssey. Kalau gue pengen netral gue ambil Hexa, gue pengen analytical tetap ngambil Hexa. Tapi kalau gue pengen fun, lebih ringan di telinga dan nggak kering, tapi masih dengan minus dan kelebihan yang gue bilang tadi, ya tentunya gue pakai Odyssey. Cuma kan gue baru tes polosan ya, belum pakai kabel balance, belum pakai DAC, belum pakai eartips yang baru gue ambil juga. Tentunya potensinya mungkin masih bisa di unlock lagi. But so far gue nggak menyesal dengan pembelian ini. Dan tentunya ini balik lagi subjektif gue ya. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman berbeda, please bisa sharing. Tapi at least dari gue itu dulu. Bye bye.